Well, Mas Yaris, Halo, Mas Adi. sebagai wakil dari Direktur Center for Air and Space Policy, CASP. Mas Yaris, awal bergabung di CASP itu dulu gimana ceritanya, Mas Wah. Yaris? Ini menarik nih, karena terbentuknya CASP ini ya dilakukan oleh Trimasketir nih istilahnya nih. Trimasketir itu siapa aja sih sebetulnya? Saya kebetulan, Yaris, lalu juga ada Mas Adi sendiri, dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lalu ada Mas Taufik dari Bandung. Nah, dan ternyata pada saat Mas Taufik itu lagi ke Surabaya, ya, waktu beberapa bulan yang lalu itu, ketemulah kami bertiga nih, saya, Mas Adi, dan juga Mas Taufik, ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi kan. Ternyata kita punya misi yang sama nih, dan juga punya visi yang sama, yaitu apa? Ingin membentuk yang namanya pusat kajian terkait dengan hukum udara dan antariksa. Karena kebetulan di Indonesia jarang tuh pusat studi untuk pusat kajian untuk udara dan angkasa, Mas Adi. Akhirnya terbentuklah CASP itu berdasarkan hasil obrolan di tempat kopi pada saat itu, ya. Jadi nongkrong-nongkrong ternyata ada hasilnya, seperti itu. Kalau untuk hukum antariksa sendiri itu sejak saya S1 kebetulan, karena dulu ceritanya adalah saya diberikan tugas sama profesor saya, Mas Adi, namanya Prof. almarhum Prof. Jawahir Tontowi, mata kuliah hukum perjanjian internasional, untuk mereview salah satu perjanjian, dan saya kebetulan dapatnya perjanjian hukum antariksa. Nah, pada saat itu profesor saya minta presentasi tuh di akhir perkuliahan. Akhirnya saya presentasi dan ternyata saya diberikan notes sama profesor saya, silahkan saudara lanjutkan menjadi tugas akhir. Nah, karena saya merasa bangga di situ udah diberikan notes sama beliau karena ada kepercayaan, akhirnya saya mulai menggeluti hukum antariksa atau hukum ruang angkasa sampai saat ini. S2-nya pun juga sama terkait dengan hukum antariksa. Nah, kalau ditanya sekarang ngajar apa, saya sekarang di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Mas Adi, dan juga menjadi dosen di mata kuliah hukum udara dan antariksa, salah satunya di situ, di samping beberapa mata kuliah cabang hukum internasional lainnya di situ. Dulu kebetulan saya S2 di University of Debrecen di Hongari, Mas Adi, dan bahas tentang apa? Tentu tentang hukum antariksa. Nah, cukup ngawang-ngawang juga sebetulnya tesis saya dulu, karena tesis saya itu membahas tentang rencana kolonisasi Mars yang ingin dilakukan oleh Elon Musk tuh di situ. Jadi waktu dulu S2 saya mempelajari terkait dengan hal tersebut. Boleh nggak sih sebetulnya Mars itu dikolonisasi berdasarkan hukum antariksa? Nah, kurang lebihnya saya bahas terkait dengan hal itu dulu. Sebetulnya kalau prospek kedepannya ya, karena Indonesia merupakan pemain lama nih di dalam kegiatan keantariksaan, dan juga Indonesia negara kepulauan yang sangat rely terhadap teknologi keantariksaan, sehingga untuk prospek kedepannya cukup besar sebetulnya di bidang keantariksaan. Kalau untuk CASP sih tentu harapannya kita bisa turut berkontribusi aktif ya, Mas Adi ya, baik kepada regulator di sini pemerintah ataupun kepada pihak swasta, yaitu para mungkin startup ataupun perusahaan di bidang satelit seperti PSN atau yang lainnya, dan juga tentunya mengadvokasi kepada masyarakat terkait dengan isu-isu keantariksaan. Nah, kalau untuk harapan terkait dengan kebijakan ruang angkasa Indonesia ke depan, tentunya gimana caranya Indonesia itu bisa secara maksimal memanfaatkan ya sumber daya yang ada di antariksa untuk kepentingan nasionalnya, khususnya masyarakat Indonesia. Harapan saya sih mudah-mudahan bisa seperti itu di kedepannya. Oke, Mas Yaris, terima kasih atas perkenalannya tadi.